Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang masih viral di masyarakat. Bagaimanakah drama perseteruan Menteri Keuangan Berubaya dengan Opung Luhut masih terus berlanjut. Belakangan ini di media diberitakan Presiden Prabowo pasang badan mau menanggung atau melanjutkan masalah kereta cepat WUS yang pikir di masyarakat ini. Pernyataan Presiden Prabowo yang mau membayar hutang kereta cepat ini bertentangan dengan Menteri Keuangan Berubaya yang beberapa waktu lalu masih enggan melanjutkan masalah hutang kereta cepat ini. Di sisi lain Presiden menanggung, di sisi lain Menteri Keuangan tidak mau melanjutkan. Nah, bagaimanakah akhirnya masalah ini? Kita simak videonya berikut ini. Prabowo kalah dari Jokowi. Prabowo ini benar-benar melanjutkan program-program Jokowi. Demikian juga AHY, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur, ya. Ini juga banyak dimaki-maki orang, seakan-akan masih muda kok sudah berpandangan yang berani melawan arus deras apa yang ada di pikiran masyarakat. Apa itu? Mengapa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur ini juga akhirnya menyetujui agar negara harus membayar hutang-hutang yang terkait dengan kereta api WUS. Nah, kita tahu ya, di masa pemerintahan Jokowi menepuk dada bahwa dia akan membangun suatu kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak dengan menggunakan APBN sesen pun. Ini murni bisnis to bisnis antara Indonesia China, ya. Tapi di lain pihak Anda tahu dia sekarang juga mengatakan bahwa pembangunan kereta api WUS ini adalah investasi sosial. Tidak ada negara yang kemudian tidak mengeluarkan uang untuk membangun suatu yang disebut dengan pelayanan publik dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa dia banyak menipu rakyat. Mengapa? Tadinya dia bilang bahwa kereta api WUS itu adalah murni bisnis to bisnis dan tidak ada campur tangan negara, makanya dia lebih memilih Cina ketimbang Jepang yang kita tahu sebetulnya tawaran Jepang jauh lebih menguntungkan. Dan ini juga Jepang meminta agar negara itu ikut menjamin. Mengapa? Karena nilainya sangat tinggi. And you know what happened? Kita tahu bahwa kalau Jokowi itu memilih tawaran dari Jepang, bunganya cuma 0,1%. Dan grace periodnya itu sampai 40 tahun, ya, dari 50 tahun yang ada. Dan kemudian kalau kita memilih dari Jepang juga, itu cuma berapa triliun rupiah yang akan dikeluarkan oleh negara untuk membayar kereta api cepat tersebut, ya. Karena 75% itu ditanggung oleh Jepang dengan bunga 0,1%. Dengan Cina, Anda tahu, katanya business to business. Tidak ada uang dari government. Dan Anda tahu, tadinya Cina mengatakan ini biayanya 5,5 juta US dollar, ya. Dan kemudian naik menjadi 6, sekian miliar US dollar. Dan ternyata sekarang bukan cuma nilainya itu semakin meningkat, tapi juga bunganya naik dari 2% menjadi 3,4%. Tentunya KPK harus terus menyidik, ya, apakah terjadi markup dalam persoalan kereta api WUS tersebut, ya. Dan ini harus tetap disidik. Dan kalau memang ada kesalahan, harus tetap ditangkap, diadili, dan kalau perlu masukkan penjara kalau memang benar terjadi suatu markup yang tinggi. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda semua mengapa yang namanya negara memang punya tanggung jawab yang besar. Dan kalau pada masa lalu, ya, Rasulullah itu mengatakan belajar dari Cina, ya, untuk kemajuan Islam. Saya juga ingin mengatakan
kita harus belajar dari Cina, dari kesalahan-kesalahan yang kita buat dengan perjanjian-perjanjian bisnis dengan negara Cina. Oke, kali ini kita tahu bahwa tentunya Anda juga punya pemikiran sendiri. Rambut kita sebagai orang Indonesia sama-sama hitam, tapi bisa saja pendapat berbeda. Tapi janganlah kemudian perbedaan kita ini kemudian menjadi seakan-akan kita bermusuhan. Tidak. Karena apa yang ingin saya lakukan ini adalah bagian dari pendidikan politik bagi bangsa kita, ya. Karena saya selalu menginginkan supaya Indonesia lebih baik di masa depan, ya. Dan karena itu saya ingin membacakan dua tulisan, ya, yang ada atau ditulis oleh lagi-lagi senior saya, 10 tahun lebih tua dari saya. Beliau juga dulu menjadi seorang yang sangat aktif di Lemhanas, ya. Ini beliau, kalau saya dalam bidang politik, ya, tenaga ahli bidang politik, ya, tapi beliau ini dalam bidang ekonomi dan keuangan. Siapa beliau? Beliau juga pernah menjadi orang sangat penting di Bank Indonesia, namanya Pak Ending Fajar. Ada dua tulisan dia yang buat saya, ini juga sangat penting untuk saya bacakan, supaya Anda bisa menyelami mengapa Pak Prabowo akhirnya mengambil kebijakan seperti itu. Kita harus membayar hutang yang dilakukan baik negara ataupun swasta, yang kemudian menyebabkan kita punya tanggung jawab moral untuk membayarnya kepada para investor ataupun yang memberikan hutang kepada kita, ya. Jadi Pak Ending ini tenaga profesional di Lemhanas bidang keuangan dan perbankan, ya. Beliau menulis, ya, ada dua tulisan. Pertama itu kebijakan populis vs kenegarawanan, belajar dari krisis 1998. Dia mengatakan, di puncak krisis moneter 1997-1998, sebuah pernyataan keras Menteri Keuangan pada saat itu, ya, kalau nggak salah pada saat itu adalah Pak Mar'i Muhammad, ya, yang kita tahu seorang Menteri Keuangan yang sangat tegas, sangat pintar, sangat bijak, ya, tapi yang jelas ada pernyataan dari Menteri Keuangan, pemerintah bukan keranjang sampah, ya. Itulah pernyataan dari Pak Mar'i, ya, menggema lantang. Pernyataan yang penuh amarah ini merupakan penolakan terhadap permintaan turun tangan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN, ya, yang gagal melunasi utang luar negeri, ya. Pemerintah bersikukuh bahwa masalah ini murni urusan bisnis to bisnis, yang harus diselesaikan sendiri oleh para pihak yang terlibat, ya. Jadi ini bukan utang negara, ini benar-benar utang dari perusahaan-perusahaan swasta, termasuk BUMN, ya, kepada orang lain, ya, atau negara lain, atau perbankan dalam dan luar negeri. Pernyataan tegas ini disambut gegap gempita oleh publik. Dukungan mengalir deras dari berbagai tokoh dan dalam tanda kutip pakar, ya, yang ramai-ramai mengutuk para kreditur, ya. Sentimen bahwa utang tersebut adalah dalam tanda kutip jebakan utang, ya, yang sengaja dirancang untuk menjarah Indonesia, semakin membakar nasionalisme masyarakat, ya. Namun, euforia penolakan utang berbuah petaka. Mengapa? Nilai tukar rupiah nyungsep sangat dalam. Para kreditur internasional kemudian memberlakukan klausul cross default, ya. Cross default, ya, terhadap Indonesia. Artinya, seluruh utang, baik pemerintah maupun swasta, secara hukum dinyatakan default dan wajib dilunasi segera, ya. Sebuah bahkan untuk utang yang masih lancar sekalipun. Jadi apa artinya itu? Karena Indonesia pada saat itu nggak mau bayar utang swasta dan BUMN, langsung negara-negara kreditor itu bilang ini cross default, ya, dan karena itu harus dibayar segera. Tidak ada itu yang bayarnya itu nanti dan sebagainya, ya. Indonesia pun terjebak dalam isolasi keuangan global, ya. Tidak ada lagi lembaga keuangan asing yang bersedia memberikan pinjaman baru dalam kurung kredit line. Bahkan penerbitan LC atau letter of credit, ya, kalau Anda membeli barang dari luar negeri, biasanya perbankan akan memberikan LC, ya, untuk impor dihentikan. Memaksa Indonesia membayar semua impor secara tunai di muka atau cash and carry, ya. Praktis, negara mengalami embargo finansial, ya. Dan tanpa kemampuan impor, suku cadang, dan bahkan bahan baku vital, ya, itu benar-benar terhenti, membuat perekonomian Indonesia dalam tanda kutip mati suri, ya. Menyadari kegentingan situasi, Presiden mengambil langkah berani yang melawan arus euforia rakyat. Langkah strategis diambil dengan membentuk dua tim khusus, ya. Tim penyelesaian utang swasta
atau yang disebut dengan Private Debt Team, ya, yang dipimpin oleh Radius Prawiro, dan tim penyehatan utang luar negeri pemerintah yang diketuai oleh Ginanjar Kartasasmita. Keberadaan tim Radius tidak hanya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau lepas tangan, tetapi juga berhasil menegosiasikan struktur utang swasta dengan kreditur asing. Ya. Langkah krusial inilah yang menjadi titik balik menyadarkan perekonomian Indonesia yang mati suri hingga siuman dan kembali bergerak. Jadi Pak Harto waktu itu ya, begitu terjadi krisis rupiah melemah, kemudian juga LC harus bayar cash, kemudian utang-utang harus dibayar cepat dengan bunga yang tinggi dan kemudian jangka waktu yang pendek ya. Ini yang menyebabkan Pak Harto mengambil kebijakan untuk membuat dua tim. Satu, penyelesaian hutang-hutang swasta. Yang kedua itu adalah penyebatan utang luar negeri pemerintah ya, yang ditangani oleh Pak Ginanjar Kartasasmita. Keberadaan tim Radius tidak hanya menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak mau lepas tangan ya, tetapi juga berhasil menegosiasikan restrukturisasi utang swasta dengan kreditur asing. Langkah krusial inilah yang menjadi titik balik menyadarkan perekonomian Indonesia yang mati suri hingga siuman dan kembali bergerak. Dinamika sejarah inilah yang membuat langkah AHY ya, baru-baru ini patut dicermati. Alih-alih mengikuti arus populis yang aman, ia justru berani mengambil posisi yang berseberangan dengan Menteri Keuangan PS ya, dan sentimen umum masyarakat ya. Justru disitulah kualitas kepemimpinannya teruji. Lagi-lagi ini saya membacakan tulisan Pak Ending Fajar ya, bukan kemudian seakan-akan saya ataupun beliau juga memuji-muji seorang anak muda yang namanya AHY, bukan itu ya. Tindakannya menunjukkan ciri seorang negarawan yang berani membuat keputusan sulit yang tidak populis demi mengamankan kepentingan nasional yang lebih besar. Melampaui segala pertimbangan politik pragmatis, sejarah membuktikan bahwa menyelamatkan negara seringkali membutuhkan keberanian untuk tidak sekadar menjadi pemimpin yang disukai, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, itulah tulisan dari Panding Fajar yang pertama. Ya, yang kedua, ya, ini juga terkait dengan yang pertama tadi. Ya, obor negarawan dan lilin populis. Lagi-lagi oleh Ending Fajar. Pemimpin negarawan. Titik 2, arsitek institusi yang teguh. Pemimpin negarawan mengabdikan dirinya untuk membangun dan memberdayakan institusi di segala lini. Apa yang dimaksud dengan segala lini? Hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Bagi mereka, ya, institusi yang kuat adalah fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ya, yang pada akhirnya membentuk negara yang berintegritas dan handal. Hasilnya, ketahanan negara menjadi tangguh dalam menghadapi segala tantangan sekaligus lincah dalam memanfaatkan berbagai peluang. Ciri khas pemimpin negarawan seringkali tidak terlihat menarik dalam tanda kutip ya, atau gemerlap ya. Kebijakannya tidak dirancang untuk murahan menyenangkan hati publik ya, melainkan berani mengambil langkah berprinsip susah sebentar, untung selamanya. Setiap keputusan didorong oleh visi untuk mencapai hasil optimal guna membangun masa depan bangsa yang lebih menjanjikan secara berkelanjutan. Bagaimana dengan pemimpin populis ya? Pemimpin populis, titik 2, pemburu kekuasaan. Sebaliknya, pemimpin populis berkonsentrasi pada penguatan kekuasaan pribadi dan kelompoknya ya. Alih-alih memberdayakan, yang mereka lakukan justru melemahkan institusi-institusi negara ya. Ini juga terjadi pada era 10 tahun Indonesia di bawah Joko Widodo. Ya. Tujuannya adalah menciptakan ketergantungan di mana segala solusi harus bertumpu pada dirinya atau kelompoknya. Melalui monopoli kekuasaan inilah mereka berharap dapat mengukuhkan kekuasaan untuk waktu yang lama. Ya. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemimpin populis menghimpun semua elemen kekuatan politik ke dalam genggamannya. Ya. Anda bisa lihat ya, bagaimana kemudian Joko Widodo, semua yang namanya kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan massa itu berada di bawah genggamannya ya. Anda bisa tahu ya, yang namanya relawan-relawan dia setelah terpilih dalam pemilu presiden 2014 bukannya dibubarkan, malah tetap dipertahankan ya. Itulah ciri dari seorang pemimpin populis ya, yang kemudian
memburu kekuasaan untuk diri, kelompok, dan keluarganya ya. Dan untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemimpin populis menghimpun semua elemen kekuatan politik ke dalam genggamannya. Pengisian jabatan strategis di lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara dijadikan wahana untuk menggalang kekuatan sekaligus membungkam suara kritis. Sementara itu, hukum dibelokkan fungsinya menjadi alat melumpuhkan perlawanan ya. Jadi hukum itu untuk bagaimana kita bisa membangun negara yang kuat ya, tapi malah hukum dibelokkan fungsinya menjadi alat melumpuhkan perlawanan ya. Pemimpin populis gemar mengedepankan kebijakan yang dalam tanda kutip manis di telinga publik. Mereka mencampakkan filosofi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya, yang mengajarkan ketekunan dan perjuangan. Kenikmatan instan dikejar, sementara konsekuensi pahitnya ditumpuk untuk generasi mendatang. Semua ini merupakan strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Tidak berhenti di situ. Anggaran pendapatan dan belanja negara dijadikan instrumen ampuh untuk membuat rakyat melalui program-program populis ya, yang dibungkus jargon kerakyatan. Ya. Keterbatasan pendapatan, terutama dari pajak, diatasi dengan memboroskan hutang. Ya. Jika utang pun belum cukup, kewibawaan bank sentral dirongrong untuk mendapatkan uang melimpah guna membiayai program-program instan tersebut. Ya. Semua ini dilakukan dengan mengabaikan fakta bahwa malapetaka ekonomi dari kebijakan retorika itu pada akhirnya akan ditanggung oleh siapa? Generasi yang akan datang, atau kita menyebutnya sebagai anak cucu kita. Ya. Refleksi akhir, sebuah pilihan bangsa. Pada titik ini, kita patut merenung, di jalur manakah kita sedang berlayar? Apakah di jalur membangun institusi tangguh untuk kemakmuran jangka panjang, atau di jalur memburu kekuasaan dengan mengorbankan masa depan bangsa? Ya. Dan kita tahu ya, kalau kemudian dikatakan bahwa Jokowi itu ingin membangun yang namanya infrastruktur di Republik ini, Anda masih ingat dulu iklannya? Membangun dari daerah pinggiran atau daerah pedalaman. And you know what happened sama di bawah Jokowi? Pembangunan terus lebih banyak di tanah Jawa. Ini yang kemudian tidak disetujui oleh Menteri Perhubungan Yonan. Ya. Mengapa kereta api masih akan terus diperbaiki, dipercepat di tanah Jawa? Sementara di Sumatera ini benar-benar tidak berkembang. Ya. Itu cuma ada di wilayah Sumatera Timur dan juga di wilayah Sumatera bagian selatan. Ya. Kita lihat apakah kereta api yang dulu katanya dibangun dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur sudah terbangun. Ya. Apakah kemudian yang selalu disebut sebagai tol laut benar-benar menjadi kenyataan? Ya. Itulah impian-impian yang dibangun Jokowi. Ya. Dia bangun itu yang namanya pintu masuk imigrasi dari negara tetangga ke Indonesia. Tapi kita tahu apakah daerah pinggiran kita, daerah di dekat perbatasan kita, itu rakyatnya benar-benar makmur dan melebihi kemakmurannya dibandingkan negara tetangga. Itulah yang ingin saya bahas malam ini ya. Latar belakang perubahan Indonesia ini lahir karena ada keterpanggilan pikiran, jiwa, kepedulian terhadap bangsa ini. Sosok Menteri Keuangan ini, Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini, luar biasa di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Inilah orang satu-satunya yang kita lihat bahwa program-program Bapak Prabowo Subianto dia menjalankan. Dia menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang sebaik-baiknya. Baru melantikkan dia sebagai menteri, tapi beliau sudah tahu dan ada di dalam pikirannya apa yang menjadi program nasional Bapak Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan negara yang sejahtera, rakyatnya yang makmur. Begitu. Dan menghindari kebocoran-kebocoran negara. Bapak Menteri Keuangan inilah salah satunya kabinet Bapak Prabowo Subianto yang sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai Menteri Keuangan. Begitu Pak latar belakang panggilan nurani. Dan inspirasi publik sekarang Bapak Menteri Keuangan ini. Kita doakan beliau sehat walafiat dan dapat muncul upaya-upaya lain dalam rangka mendukung program kebijakan Bapak Presiden
Prabowo Subianto. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Di tengah sorotan publik, muncul kabar mengejutkan. Kekayaan Luhut disebut mencapai 274 triliun rupiah. KPK dikabarkan akan melakukan peninjauan dan penyelidikan terkait harta kekayaan tersebut. Namun, pernyataan tegas dari Luhut sontak mengguncang jagat politik. Siapa yang berani coba mengusik saya pastikan mereka akan tamat. Begitu lantangnya Luhut memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menyentuh urusannya. Tapi di sisi lain, Mahfud MD tampil dengan sikap tegas dan lugas. Semua wajib diperiksa KPK. Para termul itu, aku jujur ya, modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Utang, bayar utang. Minjemnya aja lu, bohong banget lu. Yang ditagih aja lu. Pura-pura sakit, hilang mulu lu. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa saya yang tak jelas juga. Tapi sekarang jejak digital kamu kan sudah kan? Itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah cukup. Apa yang Anda janjikan pada istri? Ya tahun 2024 kita selesai. Nggak mau. Selesai itu pengertiannya apa? Ya, saya nggak mau lagi di ya menjabat itu nggak mau lagi. Cukup lah itu. Baik. Ini direkam. Ya. Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam mengatakan tidak ingin, tapi begitu pada waktunya dia muncul ke permukaan. Itu orang gila yang bilang. Tahukah kamu siapa Luhut Binsar Panjaitan? Profesor Salim Said mengatakan, ketika tragedi gerakan 30 September, Paman Luhut ikut terlibat dan ditangkap oleh tentara pro Soeharto. Luhut juga pernah berkata pada tahun 2016 bahwa baju dengan logo PKI adalah tren anak muda. Jadi wajarlah jika Luhut akan pasang badan jika ada isu kebangkitan PKI. Isu tenaga kerja Cina dan pengusaha-pengusaha Cina terutama akan menjadi tameng buat lindungi Jokodok jika dituding PKI. Luhut adalah Jokowi dengan wajah yang berbeda. Waspadalah. Benarkah perkataan Opung ini? Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Ayo kita cek kebenarannya. Kita tanya Google, berapa keuntungan MRT Singapura? Ternyata MRT Singapura untung 6,9 juta dolar pada tahun 2025 atau sekitar 88 miliar rupiah. Jadi, siapa yang bohong? Opung atau MRT Singapura? Serba seolah-olah bekerja, seolah-olah berpihak buat rakyat, seperti kebanyakan menteri yang sangat formalistik dan mungkin cenderung membahasakan sesuatu itu tidak dipahami oleh publik. Tapi ketika Purbaya menjadi Menteri Keuangan baru, banyak sekali istilah-istilah yang selama ini, istilah ekonomi yang sangat rumit kita pahami, mudah sekali bos dipahami secara signifikan. Makanya bagi saya, gaya belak-belakan semacam ini, koboi semacam ini, gaspol semacam ini, kenapa resultantenya itu mendapatkan respon yang cukup positif? Karena satu, suka dengan menteri yang gak jaim. Apakah Pak Purbaya ini ingin menunjukkan bahwa positioning bahwa bukan orangnya Pak Luhut, sekarang ikut Pak Prabowo atau gimana? Orang ramai per hari ini bos bicara tentang WUS. Oh ternyata WUS itu kita punya hutang ke Cina 2 triliun kurang lebih selama 10 turunan lah kira-kira begitu. Jadi Pak Purbaya ini sebenarnya secara perlahan ingin mengajak masyarakat untuk mengadvokasi persoalan-persoalan yang sering disampaikan. Ketika bicara tentang
tidak akan membayar hutang WUS pakai APBN. Kan Purbaya sebenarnya butuh dukungan publik supaya APBN itu tidak diotak-atik hanya sekedar untuk membayar utang WUS. Negara ini bukan kapling-kaplingan, oh ini menteri ini nggak boleh ngomong menteri itu, nggak boleh begitu. Demikianlah berita-berita yang viral di media sosial baru-baru ini. Bagaimanakah kelanjutan drama antara perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya yang akhirnya Presiden Prabowo turun tangan, pasang badan mau menanggung beban tentang kereta cepat. Tidak tahu itu diambilkan dari APBN atau diambilkan dana dari yang lain, tidak tahu. Kita tunggu drama selanjutnya masalah ini, masalah kereta cepat ini, masalah Opung Luhut dan Menteri Purbaya ini. Semoga menjadi wawasan kita agar kita bisa mengetahui berita-berita di negara kita ini, bisa tetap update berita agar kita tahu apa yang terjadi di negeri kita ini. Semoga negeri kita ini tetap aman, jaya, dan makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.